Baik, shalom untuk kita semua. Jadi cerita kita hari ini tentang pertobatan Saulus. Jadi Saulus adalah seseorang yang paling membenci agama Kristen dan sering menganiayai orang-orang Kristen saat itu. Saulus sering memasuki rumah demi rumah dari orang-orang Kristen, baik laki-laki dan perempuan, untuk menyeret mereka ke dalam penjara. Banyak orang-orang Kristen yang mati akibat kejahatan dari Saulus. Salah satunya adalah Stefanus, seorang martir yang diseret keluar kota dan dilempari batu hingga mati. Sementara itu berkoar-koar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan ketika Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menemukan orang-orang Kristen di sana, ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit yang mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya lah oleh suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangun-mangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, dan ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Sesudah itu Saulus bertobat, dan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini, dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Kita belajar dari kisah pertobatan Saulus, di mana dahulu ia adalah seseorang yang ditakuti oleh orang-orang Kristen karena kekejamannya menyiksa dan memenjarakan orang-orang Kristen. Nah,
ketika saat itu ia diubah oleh Tuhan ketika perjalanannya menuju Damsyik untuk menyiksa orang-orang Kristen. Di situ Tuhan menampakkan diri dan Saulus mulai bertobat dan mulai memberitakan Injil kepada orang-orang Kristen dimanapun mereka berada.